Bu Wiwi dan juga Mas Herman, kita sambil melihat ya bagaimana suasana terkini di sidang paripurna DPRD Jakarta, di mana kita sudah sedang melihat Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama dengan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno yang akan segera menjalani proses sidang paripurna. Hadirin yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri diwakili oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Bapak Profesor Muklis Hamdi, MPA PhD, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin dipersilahkan berdiri. Ya, sambil kemudian kita melihat bagaimana suasana di sidang paripurna DPRD, kita kembali berbincang juga dengan Mas Herman juga dan Bu Wiwi. Bagaimana dengan Jakarta nih, Mas Herman? Kita tahu bahwa APBD Jakarta termasuk yang paling besar begitu ya. Apakah kemudian nanti Mas Pram dan Bang Dul ini bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya begitu ke depannya? Kalau melihat memang di Jakarta saja anggarannya mungkin yang paling banyak begitu. Bagaimana kemudian nasib yang di daerah begitu ya, mungkin APBD-nya tidak sebesar Jakarta. Bagaimana Mas Herman? Ya, sebetulnya kalau bicara konteks Jakarta ya, menarik itu sebetulnya kalau kita mengulik di Undang-Undang Jakarta yang baru yang belum terrealisasi ya, Undang-Undang DKJ. Saya kan ada satu topik menarik soal aglomerasi itu. Kenapa topik itu muncul? Karena kalau dari catatan kami, itu karena kebutuhan Jakarta sendiri terkait dengan beberapa persoalan utama. Misalnya banjir, kemacetan, kemudian kualitas udara, yang mana kalau kita lihat persoalan ini, itu tidak dikontribusi oleh daerah DKI Jakarta sendiri. Tetapi harus atau variabel itu bisa bekerja di daerah-daerah yang lain gitu ya. Daerah penyangga itu ya. Daerah-daerah penyangga gitu ya. Karena itu menurut kami tantangan terbesar Pak Pramono, Pak Gubernur besok itu adalah bagaimana membangun kolaborasi dengan daerah-daerah penyangga gitu ya. Meskipun selama ini kita tahu Jakarta itu sudah punya lembaga kerjasama Jabodetabek JUR namanya, tapi itu tidak terlalu efektif karena apa? Karena yang dilihat itu adalah persoalan Jakarta bukan persoalan daerah-daerah penyangga gitu. Karena itu kita harapkan kepada Pak Pramono gitu ya, dan sama Bang Dul besok itu tetap memperhatikan juga bagaimana kebutuhan daerah-daerah penyangga. Karena mesti disadari juga persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan itu ya, itu berkaitan dengan tata kelola kebijakan di daerah-daerah penyangga juga. Gitu ya. Misalnya soal banjir, itu berkaitan dengan Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor gitu ya. Kemudian terkait dengan polusi udara, itu berkaitan dengan daerah-daerah di sekitar. Karena itu yang kita harapkan dengan dukungan anggaran APBD hampir 100 triliun gitu ya, 90-an triliun tahun ini, itu sebetulnya dia bisa dengan secara kreatif bisa membangun kolaborasi dengan daerah-daerah penyangga gitu. Itu yang kita lihat. Bu Wiwi, catatan Anda terhadap Jakarta seperti apa? Iya, Jakarta sebetulnya sudah mengantisipasi ya Mas Herman. Ketika ditetapkan gitu bahwa ada ibu kota baru. Dan undang-undangnya sudah keluar khusus untuk Jakarta yang menyongsong menjadi kota global, bisnis global kan seperti itu. Maka mereka sudah berbenah, Jakarta ini berbenah sejak tahun lalu, bahkan 2023 gitu ya. Dan menurut saya Jakarta mau jadi ibu kota maupun tidak ibu kota, Jakarta luar biasa. Jadi barometer dari berbagai bidang gitu ya. Hanya memang ketika harus menjadi bisnis, kota bisnis global, mau tidak mau kita harus melihat tidak hanya kelihatan yang di ibu kotanya, lihat sampai ke kelurahannya. Kehebatan dari Jakarta ini adalah kota, jasa gitu ya. Memberikan jasanya, bukan pertanian kan gitu ya, jasa. Nah, jasa mestinya kelurahan itu harus menjadi center pelayanan publik, contoh dari pelayanan publik. Semua kelurahan di Jakarta ini wajib hukumnya memberikan pelayanan publik yang bagus, terakses dengan sangat asik oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Lah, kalau sudah itu selesai, gitu ya.
Dan tentu berbicara Jakarta, kita tidak boleh menafikan keberadaan masyarakat asli Jakarta yang disebut Betawi itu. Maka kalau Jakarta tanpa kebetawiannya kan bukan Jakarta. Maka itu pula yang harus diberikan gitu ya, kemuliaan dalam perspektif atau aspek budaya untuk membangun peradaban di Jakarta ini. Jakarta akan sangat beradab ketika katakan masyarakatnya itu juga digdaya nanti, dalam arti berdaya maksud saya, berdaya gitu, karena mandiri dan sebagainya, dan kelurahan-kelurahan sampai ke level RT RW-nya itu gitu. Nah ini yang menjadi pekerjaan rumah dari gubernur dan wakil gubernur baru ya, menurut saya. Mereka berdua ini sangat responsif gitu, dan sudah shopping list permasalahan yang perlu diberikan solusi-solusinya itu. Baik, kita akan bahas kemudian nanti dengan daerah-daerah lain akan seperti apa nasibnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.